Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pengantar manajemen yang beranggotakan saya sendiri Ivan Kamarani, Muhammad Alimuddin, Jebi Masara Salsabila, dan Metarianti. Di sini kami akan menyampaikan materi bab 1 tentang manajer di tempat kerja. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan kami, Jebi Masara Salsabila. Manajer. Manajer adalah seorang yang merencanakan dan membuat keputusan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia, finansial, fisik, dan informasi dengan mengkoordinasi semua aktivitas-aktivitas untuk meraih apa yang menjadi tujuan perusahaan atau organisasi. Organisasi sendiri adalah sekelompok orang yang bekerja bersama dalam suatu struktur yang terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi dibagi menjadi dua, yaitu organisasi profit dan organisasi non-profit. Organisasi profit adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, yaitu untuk menghasilkan laba. Contoh organisasi profit adalah perusahaan. Sedangkan organisasi non-profit adalah bentuk kerjasama untuk mendukung suatu isu dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Contoh organisasi non-profit adalah lembaga swadaya masyarakat yang memang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, selanjutnya adalah tingkatan-tingkatan manajer. Manajer yang menduduki posisi pertama adalah manajer puncak. Manajer puncak adalah manajer tertinggi dalam suatu struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan dan menetapkan sasaran serta rencana kerja ke depannya. Yang kedua adalah manajer menengah. Manajer menengah adalah manajer yang mengelola pekerjaan manajer lini pertama. Sedangkan manajer lini pertama sendiri adalah manajer yang mengelola pekerjaan karyawan non-manajerial dan ikut terlibat dalam produksi barang atau jasa untuk para pelanggan. Yang keempat adalah karyawan non-manajerial. Karyawan non-manajerial adalah karyawan yang mengerjakan secara langsung pekerjaan atau tugas dan tidak membawahi siapapun. Nah, selanjutnya adalah tingkatan-tingkatan manajer. Nah, terdapat sedikit perbedaan antara jabatan yang terdapat di organisasi bisnis dan non-profit. Nah, pada manajer puncak, jabatannya adalah CEO, pimpinan, dan wakil pimpinan. Sedangkan pada organisasi non-profit adalah direktur utama, pimpinan, dan wakil pimpinan. Untuk manajer tingkat menengah adalah manajer divisi, manajer regional, dan manajer perencanaan. Sedangkan pada manajer lini pertama adalah kepala departemen, supervisor, dan tim leader. Nah, selanjutnya, manajemen sendiri dituntut untuk menggunakan cara yang efisien dan untuk mendapatkan hasil yang efektif. Efisien sendiri adalah melakukan pekerjaan secara tepat sasaran atau menghasilkan output sebanyak mungkin dan input sesedikit mungkin. Sedangkan efektivitas adalah melakukan pekerjaan secara cepat dan tepat serta mendorong tercapainya sasaran organisasi. Apabila sudah menggunakan cara yang efisien dan menghasilkan yang efektif, maka organisasi akan mendapatkan kesia-siaan sumber daya yang rendah dan pencapaian sasaran yang tinggi. Nah, inilah yang diincar oleh para manajer. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Metarianti. Baik, selanjutnya ada fungsi-fungsi manajer. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Artinya manajer harus memiliki tujuan organisasinya. Manajer harus memikirkan tujuan organisasinya, bagaimana mencapainya, bagaimana sumber dayanya, dan kapan selesainya. Yang kedua ada perorganisasian atau organizing. Artinya manajer mengelompokkan kegiatan-kegiatan dan menempatkan orang-orang serta mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga ada kepemimpinan atau mengarahkan. Artinya manajer mempengaruhi bawahan
agar mau bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Artinya manajer mengawal seluruh aktivitas dalam organisasinya agar tetap berada pada jalur yang benar. Next. Selanjutnya ada peran-peran manajerial. Peran-peran manajerial ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada peran jembatan antar pribadi, yang kedua ada peran penyambung informasi, dan yang terakhir ada peran pengambilan keputusan. Next. Yang pertama ada peran jembatan antar pribadi. Artinya kelompok peran yang terkait dengan hubungan dengan orang lain serta berbagai tugas yang bersifat seremonial dan simbolis. Peran yang termasuk dalam kelompok ini yang pertama ada panutan, pimpinan, dan penghubung. Next. Yang kedua ada peran penyambung informasi. Kelompok peran yang terkait dengan pengumpulan, penerimaan, dan penyampaian informasi. 3 peran yang termasuk dalam kelompok ini, yang pertama ada pengawas, penyebar berita, dan juru bicara. Dan yang terakhir ada peran pengambil keputusan, yaitu kelompok peran yang terkait pengambilan keputusan dan penentu pilihan. 4 peran yang tergabung dalam kelompok ini yaitu perundingan, pengusaha, pengetas kendala, dan pengalokasian sumber daya. Selanjutnya ada keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada keterampilan teknis, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan sebuah pekerjaan yang spesifik. Yang kedua ada keterampilan hubungan antar manusia, yaitu kemampuan bekerja sama secara baik dengan orang lain, secara perorangan maupun secara kelompok. Dan yang terakhir ada keterampilan konseptual, yaitu kemampuan untuk berpikir dan memahami hal-hal atau konsep-konsep yang bersifat abstrak dan kompleks. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya, Muhammad Alimudin. Selanjutnya adalah perubahan pekerjaan seorang manajer. Yang pertama adalah perubahan yang disebabkan oleh teknologi atau digitalisasi. Di antaranya adalah tempat kerja maya yang berubah dari sebelumnya tempat kerja nyata menjadi tempat kerja maya. Yang kedua adalah tenaga kerja yang lebih mobile. Yang ketiga, pengaturan kerja yang fleksibel. Keempat, para pekerja yang lebih berdaya guna. Yang kelima, tantangan dari media sosial. Next. Selanjutnya adalah perubahan yang disebabkan oleh penekanan etika organisasi dan manajemen yang akan menghasilkan, yang pertama, mendefinisikan ulang nilai-nilai. Yang kedua, membangun kembali kepercayaan. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas yang lebih baik dari sebelumnya. Next. Kemudian perubahan pekerjaan manajer disebabkan peningkatan daya saing. Di antaranya yang pertama pelayanan pelanggan, kedua inovasi, yang ketiga globalisasi, dan yang keempat efisiensi atau produktivitas. Berikutnya adalah perubahan pekerjaan seorang manajer disebabkan perubahan ancaman keamanan. Di antaranya yang pertama manajemen risiko, yang kedua ketidakpastian sumber atau biaya energi masa depan, yang ketiga restrukturisasi tenaga kerja, yang keempat permasalahan diskriminasi, yang kelima permasalahan globalisasi, yang keenam kepedulian pada karyawan, dan yang terakhir ketidakpastian iklim ekonomi. Next.
Selanjutnya adalah pentingnya pelanggan bagi kerja seorang manajer. Seorang manajer harus memberikan pelayanan yang berkualitas secara konsisten kepada pelanggan sebagai penentu keberlangsungan hidup keberhasilan sebuah bisnis. Dan seorang manajer juga harus membangun sebuah organisasi yang cepat dan tanggap pada kebutuhan pelanggan atau customer responsive, di mana para karyawan mampu bersikap ramah dan santun, mudah dijangkau, berpengetahuan luas, tugas dalam melayani kebutuhan pelanggan, dan bersedia melakukan apa yang diperlukan demi memuaskan pelanggan. Next. Selanjutnya adalah pentingnya media sosial bagi kerja seorang manajer. Banyaknya bisnis yang beralih ke media sosial bukan hanya cara bagaimana untuk seorang manajer berhubungan dengan pelanggan, tetapi juga bagaimana cara seorang manajer untuk mengelola sumber daya manusia serta memanfaatkan inovasi dan bakat para karyawan dalam bermedia sosial. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami yaitu Ivan Kamaharani. Baik, materi selanjutnya akan saya sambungkan. Ini tentang pentingnya inovasi bagi kerja manajer. Inovasi sendiri itu artinya adalah melakukan sesuatu yang baru. Jadi, inovasi bagi kerja manajer itu melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, menjelajahi ruang-ruang yang baru dan mengambil resiko. Inovasi sendiri bukan hanya diperuntukkan bagi bisnis-bisnis teknologi high-tech dan organisasi-organisasi berbasis teknologi tinggi lainnya, tapi juga bisa digunakan oleh organisasi atau bisnis-bisnis lainnya, seperti bisnis kuliner, dan sebagainya. Itu juga bisa diperbarui dengan inovasi. Jadi itu tidak hanya menetap untuk organisasi-organisasi berbasis teknologi. Next. Pentingnya keberlanjutan bagi kerja manajer. Keberlanjutan itu digambarkan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang. Jadi maksudnya keberlanjutan ini, jika dalam suatu bisnis atau organisasi itu sudah berhasil, maka bisnis tersebut akan berlanjut. Begitu. Jadi dengan cara mengintegrasikan peluang ekonomi, lingkungan, dan sosial ke dalam strategi bisnisnya. Pengelolaan secara berkelanjutan berdampak pada pelebaran tanggung jawab perusahaan untuk tidak sekedar mengelola secara efisien dan efektif, tetapi juga untuk menanggapi secara strategis berbagai tantangan lingkungan dan sosial dalam rentan yang luas. Jadi jika suatu organisasi atau suatu bisnis tersebut sudah berlanjut kepada dampak yang lebih luas, jadi kita tidak hanya bertanggung jawab perusahaan itu untuk hanya di dalam perusahaan tersebut saja, tapi juga melihat ke sekelilingnya bagaimana pada lingkungan dan sosialnya, apakah dapat diterima oleh lingkungan dan sosial dengan baik, apakah merugikan atau tidak. Jadi itu juga harus dipikirkan. Next. Tiga nilai dan manfaat studi manajemen. Next. Yang pertama ada universalitas manajemen. Kenyataan bahwa manajemen itu berguna bagi segala jenis dan ukuran organisasi, pada semua jenis organisasi, pada setiap bidang kerja organisasi, dan di semua organisasi di seluruh penjuru dunia, yang kemudian disebut sebagai universalitas manajemen. Jadi, manajemen ini tidak hanya dipakai pada bidang ekonomi dan bisnis, tapi juga berguna untuk sosial, politik, ilmu komunikasi, dan sebagainya. Karena untuk pada dasar apapun, dalam organisasi, bisnis, yang sudah besar maupun masih dalam unit yang terkecil pun membutuhkan manajemen dalam strukturnya. Jika organisasi yang dikelola dengan baik akan membangun basis pelanggan yang setia, tumbuh berkembang dan menjadi besar. Jadi kalau misalnya organisasinya manajemennya bagus, otomatis akan membuat orang itu tertarik pada bisnis atau organisasi tersebut dan akan tumbuh berkembang dengan baik, juga menjadi usaha yang besar dan sukses. Next. Realitas dunia kerja. Jadi bagi sebagian orang yang berminat untuk menjadi seorang manajer, penguasaan ilmu manajer yang baik dapat menjadi fondasi untuk membangun pengetahuan dan kemampuan manajemen kita.
Jadi untuk kita dapat memanajemen suatu organisasi, suatu bisnis, atau memanajemen orang-orang, kita harus bisa memahami apa itu manajemen. Yang pertama, kita harus dapat memanajemen diri kita sendiri. Jika kita sudah bisa memanajemen diri kita sendiri, kita dapat memahami apa itu manajemen, kita akan bisa mempraktekannya terhadap dunia luar. Begitu. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki pengetahuan fondasi tentang apa manajemen, kita akan bisa mempraktekannya menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi bagi sebagian orang yang tidak tertarik untuk mengelola pun, mereka harus tetap bekerja sama dengan para manajer. Karena seperti yang kembali kepada yang pertama tadi, manajemen itu berguna dalam semua aspek. Jadi kalau ada, meskipun ada orang yang tidak tertarik dalam manajemen atau tidak paham dalam manajemen, mereka harus tetap memiliki orang atau bekerja sama dengan orang yang mampu memanajemen. Next. Imbalan dan tantangan dalam menjadi manajer. Nah, imbalan dalam menjadi manajer ini adalah untuk menciptakan lingkungan kerja. Jadi maksudnya menciptakan lingkungan kerja ini, manajemen itu dia mengerti untuk bagaimana menempatkan orang-orang pada skill-nya. Misalnya, memanajemen orang-orang yang memiliki skill tertentu, kelebihan tertentu, agar dia bisa tepat pada pekerjaan yang sesuai dengan skill-nya. Kemudian memiliki kesempatan berpikir kreatif dan imajinatif. Seorang manajer pasti akan memikirkan segala sesuatu sudah terstruktur. Jadi berpikir ke depan. Nah, jika dia sudah berpikir ke depan secara terstruktur, pasti mereka akan berpikir untuk bagaimana lebih kreatif dan imajinatif. Kemudian mendukung, mendidik, dan membina orang lain, dan bekerja dengan berbagai macam orang. Karena untuk namanya menjadi manajer itu kan kita mengatur banyak pekerjaan. Jadi pasti akan bekerja sama dengan banyak orang. Kemudian mendapatkan pengakuan dan status dalam organisasi maupun di dalam masyarakat. Kemudian memegang peranan dalam mempengaruhi pencapaian organisasi dan mendapatkan kompensasi yang layak dalam bentuk gaji, bonus, dan opsi saham. Kemudian tantangannya kita harus bekerja keras karena pasti akan banyak lawan-lawan atau orang dalam memanajemen. Terus menjalankan tugas yang bersifat administratif, harus menghadapi beraneka ragam karakter. Karena pasti dalam suatu organisasi itu pasti akan banyak beraneka ragam orang dan kondisi dengan beraneka ragam karakter. Kemudian dituntut menyelesaikan tugas dengan sumber daya yang terbatas, memotivasi para pekerja dalam situasi kacau dan penuh ketidakpastian. Ini maksudnya dalam suatu kondisi itu tidak selamanya berjalan dengan baik. Pasti ada kondisi di mana dalam kondisi tidak stabil, tidak baik. Jadi manajer itu harus bagaimana berupaya untuk membuat kondisi para pekerja tetap dalam keadaan stabil dan tidak kacau. Kemudian memadukan pengetahuan, keahlian, ambisi, dan pengalaman dari berbagai kelompok orang. Dalam suatu kelompok atau organisasi, pasti setiap orang memiliki beragam pengetahuan, keahlian, dan ambisi yang berbeda-beda. Jadi bagaimana dalam perbedaan tersebut disatukan menjadi tetap satu agar satu tujuan yang sama itu bisa tetap tercapai. Kemudian ada keberhasilannya bergantung pada kinerja orang lain. Karena manajer sendiri itu tugasnya itu mengatur dan mengorganisasikan orang lain. Jadi keberhasilannya bergantung pada kinerja orang lain. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.